Shalom saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karakter seseorang atau sikap hidup seseorang akan terpola atau terbentuk sesuai dengan lingkungan tempat ia tinggal. Seorang anak akan tumbuh mandiri jika orang tua mendidik secara mandiri. Tetapi ada anak juga terlalu manja sebab orang tua mendidik dengan selera anak itu sendiri dengan mengikuti semua kemauan anak. Ini menjelaskan bahwa kebiasaan kita bisa menjadi baik atau menjadi buruk tergantung lingkungan sehari-hari kita. Lingkungan rumah, lingkungan keluarga itu tahapan awal dan kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal. Seorang anak akan terbiasa mandiri jika orang tua sudah membiasakan sejak dini. Hal itu akan mempola atau membentuk karakter seorang anak. Demikian dengan kebiasaan buruk saudara Bapak Ibu yang masih terbiasa kita lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan secara otomatis saudara sering melakukan di hadapan Tuhan. Menjadi kebiasaan atau biasa berbuat dosa itu pada awalnya sulit dilakukan oleh seseorang. Tetapi menjadi terbiasa, menjadi biasa ketika sikap itu dibiarkan begitu saja hingga menjadi sebuah karakter yang sulit untuk diubah. Saudara, orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan dan mengakui sebagai juru selamat pasti tidak mudah atau tidak dengan gampang melakukan sebuah perbuatan dosa. Tetapi bisa menjadi gampang atau mudah seseorang berbuat dosa ketika ada kondisi yang sedang menekan atau ketika seseorang tersebut sedang mengalami kondisi sulit. Dan masih banyak orang Kristen menjadi rapuh, tidak kuat ketika berhadapan dengan kondisi sulit. Sehingga tanpa disadari kebiasaan buruk atau perbuatan dosa itu sudah menjadi sebuah karakter. Jika dosa menjadi temanmu setiap hari, maka dosa akan menyatu di hidupmu dan itu membuatmu terpisah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tentang hal ini. Bahwa kalau saudara setiap hari berteman dengan dosa, hidupmu terus-menerus melakukan perbuatan dosa, maka dosa akan menyatu di dalam hidupmu dan itu akan membuat saudara terpisah dari Tuhan. Dosa bisa menyatu di hidup saudara jika saudara terus-menerus melakukan dosa dan hal itu membuat saudara sulit untuk berubah. Maka jangan heran saudara Bapak Ibu kalau dari waktu ke waktu saudara memperhatikan kehidupan saudara justru tidak semakin berubah. Sebab saudara masih berteman dengan dosa. Sebab saudara masih bergaul dengan dosa dan dosa itu semakin menyatu di dalam hidupmu. Demikian juga halnya dengan kebenaran Bapak Ibu Saudara akan menyatu dengan saudara ketika kita terus bergaul dengan Tuhan. Kebenaran yang terus kita pelajari bahkan mestinya kita pahami akan menyatu dengan hidup kita ketika kita terus bergaul dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka perhatikan ruangan pergaulan saudara. Maka perhatikan tempat di mana saudara hidup. Maka jangan berkompromi dengan pergaulan buruk, sebab itu akan membawamu kepada kebinasaan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka pergaulan yang benar memperbaiki kebiasaan yang buruk. Maka saudara Bapak Ibu pastikan zona pergaulan saudara benar. Jangan sampai kondisi pergaulanmu justru menyeret saudara masuk kepada dunia yang tidak disenangi oleh Allah. Dan suatu ketika saudara akan terpisah dari Tuhan. Maka pastikan zona pergaulan saudara benar. Pastikan kondisi pergaulanmu membawamu semakin dekat dengan Tuhan. Pergaulan apapun yang tidak membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan, tinggalkan. Pastikan pergaulan apapun yang tidak membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, segera tinggalkan. Sebab itu akan membawa saudara terpisah dari Tuhan. Kalau saudara masih bingung apakah pergaulanmu membuatmu semakin dekat dengan Tuhan atau tidak, maka persoalkan itu di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan membimbing saudara. Tuhan Yesus memberkati.